힘들게 살아갈 거야. 그리고 이 남자 Halo Sobat Siska Film, apa kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat ya. Kali ini Siska akan membahas alur cerita film berjudul 200 Pounds Beauty. Film bergenre drama romantis ini dirilis tahun 2006 dan dibintangi oleh Kim Ah Jong, Joo Jin Mo, dan masih banyak aktris dan aktor terkenal lainnya. Oke lah guys, without further ado, let's get started. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang sangat montok bernama Hana. Ini dia orangnya. Dia adalah seorang penyanyi latar di studio rekamannya Sang Jun. Yang ini orangnya. Hana mengisi suara penyanyi papan atas bernama Ami. Yang ini. Ami memiliki suara pas-pasan tapi wajahnya cantik dan bodinya langsing seperti yang diidam-idamkan banyak orang, termasuk Siska. Curhat. Berbanding terbalik dengan Hana yang memiliki suara emas tapi nggak layak tampil di panggung karena tubuhnya yang bohai. Di salah satu pertunjukannya, Hana ikut menari mengikuti gerakan Ami supaya lebih menghayati katanya. Tapi tiba-tiba, ups, panggungnya rubuh dan Hana terperosok. Sang Jun pun tiba-tiba memberikan kode supaya penyanyi latar yang bernyanyi dan menembakkan kembang api untuk mengelabui keadaan. Sang Jun pun memanggil-manggil Hana memastikan apakah dia baik-baik saja. Hana pun berusaha untuk berdiri dan mengatakan dia baik-baik aja. Setelah selesai pertunjukan, Ami pun memarahi Hana karena hampir membuat kedoknya terbongkar. Saat Sang Jun datang, dia hanya bilang kerja bagus untuk Ami dan dia menghampiri Hana menanyakan apakah dia terluka apa enggak. So sweet. Hana langsung memeluknya karena dia berpikir bahwa cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Sikap kepedulian dan kelembutan Sang Jun lah yang membuat Hana tergila-gila padanya. Saat latihan juga, Sang Jun ngeliatin Hana dan Sang Jun juga sering mengantarnya pulang. Sikap dan perhatian Sang Jun disalahartikan Hana. Padahal Sang Jun baik kepada Hana hanya supaya Hana mau selalu mengisi suara Ami supaya dapur rekamannya tetap jaya. Saat Sang Jun merayakan pesta ulang tahunnya, Hana pun diundang. Sebelum ke sana, ada seseorang mengantarkan paket untuk Hana, gaun merah. Dan di catatan yang ada di paket itu, gaun itu dari Sang Jun. Saat Hana mencobanya, ternyata kesempitan. Temannya udah bilang ke dia untuk tidak memakainya, tapi Hana kekeh memakainya karena itu pemberian Sang Jun. Saat mereka ke pesta, Hana memakai jaket juga untuk menutupi lekuk tubuhnya. Sesampainya di sana, Sang Jun menyuruhnya untuk duduk di sampingnya dan asisten Sang Jun menyuruhnya untuk melepaskan jaketnya supaya dia lebih leluasa bergerak. Saat Hana melepaskan jaketnya, semua melotot dan menertawakannya, tetapi Hana nggak peduli. Hana mengatakan kepada Sang Jun bahwa dia yang kasih makanya dia pakai. Sang Jun pun hanya terdiam karena bukan dia yang memberikan gaun itu. Beberapa saat kemudian, Ami pun datang dengan gaun yang sama. Dia pun tersenyum puas karena semua orang berdecak kagum akan kecantikannya. Hana sakit hati karena dia mikir bahwa Sang Jun juga memberikan gaun yang sama kepada Ami. Akhirnya dia keluar dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Di scene selanjutnya, Sang Jun dan Ami berada di kamar kecil dan berbicara serius. Sang Jun memarahi Ami karena dia sudah mempermainkan Hana. Ami pun menjawab dia berbuat seperti itu karena Sang Jun sangat perhatian kepada Hana dan mengabaikan dirinya. Sang Jun pun menegaskan kepada Ami bahwa dia nggak punya perasaan kepada Hana. Sang Jun baik kepadanya supaya Hana tetap mau mengisi suara Ami. Sang Jun hanya memperalat Hana. Pembicaraan Sang Jun dan Ami ternyata didengar oleh Hana yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Hancur, hancur, hancur hatiku. Hancur, hancur, hancur hatiku. Hancur, hancur, hancur hatiku. Hatiku hancur. Hana akhirnya mendatangi dokter bedah plastik dan dokter itu pun mengoperasinya dan hasilnya terlihat sempurna, mulus dan tidak ada kecacatan sedikit pun.
Di sisi lain, sejak menghilangnya Hana, dapur rekaman Sang Jun pun diambang kebangkrutan karena semua orang sudah tahu bahwa Ami sebenarnya tidak bisa menyanyi, dan mereka juga belum mendapatkan pengganti Hana yang suaranya semerdu Hana. Setelah selesai operasi, Hana pun mau berjalan-jalan keluar dan semua orang melihatnya dan memuji kecantikannya. Ketika Hana ke sebuah mall, di sana dia melihat Sang Jun dan Ami. Dia melihat ada saingan rekaman mereka mengejek Ami karena hanya mendapatkan 5% suka dari penonton setelah dia berusaha bernyanyi dengan kemampuannya sendiri. Laki-laki itu juga bilang kepada Sang Jun untuk memberikan lagu ciptaannya yang gak kepake buat mereka. Sang Jun sangat marah mendengar ocehan laki-laki itu, tapi dia berusaha keras untuk menahan emosinya. Di saat Sang Jun dan Ami hendak pulang, Hana mengikuti mereka sampai ke parkiran. Hana pengen nyamperin mereka, tapi dia sadar dia bukan Hana yang dulu, jadi dia mengurungkan niatnya. Tiba-tiba ada seorang pengantar makanan lewat parkiran itu. Setelah dia melihat Hana yang cantik, dia terpesona sampai menabrak plang yang ada di depannya. Hana pun datang menghampirinya dan berusaha untuk membantu membereskan makanan yang berantakan. Sang Jun pun datang untuk menghampirinya. Hana panik dan langsung mengambil helm dan memakainya dan langsung pergi. Suatu hari Hana membeli mobil second seharga 500 juta won, sekitar 6 juta rupiah lah di Indonesia ya. Mobil itu banyak kerusakannya, tapi Hana tidak mempermasalahkannya karena harganya yang murah. Saat dia mengendarai mobilnya, tiba-tiba dia menabrak mobil di depannya. Polisi meminta SIM-nya, tapi mereka heran kenapa SIM-nya fotonya gendut dan jelek, tapi aslinya cantik. Hana berdalih dia meminjam SIM temannya karena dia nggak memiliki SIM. Akhirnya dia menelpon temannya bernama Jungmin, yang ini orangnya, untuk datang ke kantor polisi. Tapi saat Jungmin nyampe di sana, dia nggak mengenali Hana. Dia malah mikir bahwa wanita yang berada di bawah meja, yang mukanya cemong-cemong, adalah Hana. Setelah beberapa saat, Hana memanggil temannya Jungmin dan bilang kalau dialah Hana. Jungmin tidak percaya, tapi setelah Hana memperlihatkan tatonya yang sama dengan Jungmin, barulah dia percaya. Jungmin menceritakan bahwa Sang Jun sedang mencari pengganti Hana. Hana bilang dia mau ke sana dan jadi penggantinya. Mereka tidak akan mengenalinya. Hana pun datang ke dapur rekaman Sang Jun dan melamar jadi penyanyi di sana. Dia juga mengganti namanya menjadi Jennie. Sang Jun dan timnya sudah sempat frustasi karena banyak peserta yang sudah diaudisi, tapi nggak ada yang memenuhi kriteria. Ketika giliran Hana yang bernyanyi, mereka pun sangat terpukau dengan suaranya. Ketika Sang Jun menemui Hana, dia pun bilang bahwa dia tahu semuanya. Kenapa dia nggak jujur aja? Hana mulai menangis karena dia pikir kedoknya sudah terbongkar. Tiba-tiba Hana menjadi lega saat Sang Jun bilang dia tahu bahwa Jennie selalu mengikuti dia kemanapun dia pergi karena dia mau jadi penyanyi terkenal. Saat latihan vokal, Jennie sibuk dengan penampilannya ketimbang kualitas suaranya, sehingga Sang Jun memperlihatkannya video Hana yang dulu. Sangat menghayati lagu yang dinyanyikannya karena dia menyanyi untuk orang yang dicintainya. Sang Jun meminta Jennie apakah dia bisa menyanyi seperti Hana. Jennie sempat mengejek Hana sebagai wanita yang gendut dan jelek, tetapi Sang Jun membentaknya dan mengatakan bahwa Hana sangat spesial di hati Sang Jun. Jennie terharu dan menangis mendengar pengakuan Sang Jun. Sesampai di rumah, Jennie menceritakan semuanya kepada sahabatnya dan mau mengakui bahwa dia adalah Hana. Jungmin menasihatinya untuk tidak mengatakan yang sebenarnya karena wanita yang melakukan operasi plastik sama dengan monster. Jennie tidak peduli dengan omongan temannya, sehingga dia pun datang ke rumah Sang Jun dan mereka berargumen tentang wanita yang melakukan operasi plastik. Sang Jun bilang bahwa wanita yang melakukannya adalah wanita yang lemah, tidak percaya diri. Saat mereka ngobrol, tiba-tiba anjing kesayangan Jennie datang dan langsung melompat ke pangkuannya. Dia pun mengelus-elus anjing itu sebentar. Sang Jun mengambil anjing itu dan pergi mengangkat telepon. Saat Sang Jun menjawab teleponnya, tiba-tiba anjing itu datang lagi dan langsung melompat ke pangkuan Jennie. Jennie pun memeluk anjing itu dan mengajaknya ngobrol.
Jenny menangis karena sangat kangen sama anjingnya. Saat Sang Jun datang, dia agak bingung kenapa Jenny menangis. Saat mereka melanjutkan obrolan mereka, anjing Jenny menggonggong sehingga Jenny mengucapkan kata yang membuat anjing itu langsung tiduran. Di saat Sang Jun mengantarkan Jenny pulang, dia pun mengatakan bahwa dia bisa memaklumi orang yang melakukan operasi plastik, asalkan wanita itu bukan pacarnya. Mendengar hal itu, Jenny pun terdiam dan sangat sedih. Di saat Sang Jun hendak pergi, dia melihat ada seseorang yang diam-diam merekam Jenny. Jadi Sang Jun datang untuk memarahi orang itu dan menegaskan untuk tidak melakukannya lagi. Jenny marah kepada Sang Jun dan memukulnya karena dia terlalu keras kepada laki-laki yang merekamnya. Dia bilang lelaki itu hanya bisa melihatnya dari jauh. Apalagi yang bisa dilakukan kalau seseorang gak berani mengatakan perasaannya kepada orang yang dicintainya? Lelaki itu pun kaget dan bertanya kenapa Jenny tahu betul apa yang dia rasakan. Jenny pun berdalih dan bilang, "Kamu akan berkata seperti itu, bukan?" Jenny pergi meninggalkan mereka. Jenny membakar semua identitas dirinya di masa lalu dan ingin memulai lembaran baru. Di scene selanjutnya, saat Jenny selesai latihan vokal, dia berjalan-jalan dan mendengar seseorang sedang bernyanyi. Jenny melihatnya, ternyata itu Ami. Suaranya sangat sumbang. Jenny menasihati dia untuk tidak memaksakan diri untuk jadi penyanyi. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Jenny juga bilang, ayahnya selalu bilang hanya Tuhan yang menentukan, manusia hanya berusaha saja. Ami kaget mendengar karena sebelumnya ayahnya Hana mengatakan itu kepadanya. Ami mulai curiga bahwa Jenny adalah Hana. Di saat Jenny di salon, dia mendapat telepon dari rumah sakit mengatakan Jungmin sahabatnya masuk rumah sakit karena overdosis obat tidur. Jenny buru-buru ke sana dan melihat sahabatnya tak berdaya. Jenny pun yakin Jungmin meminum pil secara berlebihan karena telah putus sama pacarnya. Dia buru-buru ngecek lemari sahabatnya dan benar saja dugaannya. Pacar sahabatnya menjual sauna rumah kepadanya. Pacarnya itu sebenarnya tidak mencintainya, tapi hanya memanfaatkannya untuk membeli produknya. Jenny buru-buru pergi ke alamat penjual sauna itu dan hendak memberikan perhitungan kepadanya. Jenny bertemu dengan lelaki itu di lift. Di sana, Jenny memukuli lelaki itu karena telah menyebabkan sahabatnya overdosis. Saat pintu lift dibuka, ternyata Sang Jun udah ada di sana. Dia langsung menutup pintu lift. Dia mengaca-aca rambut Jenny dan merobek roknya seolah-olah lelaki itu ingin berbuat mesum kepadanya dan memberikan uang kepada laki-laki itu sebagai uang tutup mulut. Sang Jun dan Jenny buru-buru ke tempat konser karena hari itu hari perdana Jenny konser. Mereka sudah hampir terlambat. Tidak ada waktu lagi untuk memakai kostum. Sang Jun pun merobek gaun Jenny yang acak-acakan dan menyuruhnya pergi ke panggung dan bilang ke dia bahwa orang akan menyukai suaranya walaupun kostumnya nggak bagus. Sebelum ke panggung, Jenny memeluk Sang Jun seperti Hana memeluknya dulu. Sang Jun kaget tapi nggak sempat berpikir bahwa dia adalah Hana karena waktu yang sudah mepet. Di awal lagu, Jenny gugup dan orang-orang mulai memperbincangkannya, tapi saat di refrain, Jenny mengeluarkan kemampuannya yang membuat Sang Jun kaget dan para penonton ikutan menari. Sang Jun dan Jenny merayakan keberhasilan konser perdana mereka di rumah Jenny. Di sana, Sang Jun mendekati Jenny dan mulai menciumnya. Sang Jun sudah mulai menyukai Jenny. Tapi saat Sang Jun memegang gunung Jenny, tiba-tiba dihentikan karena dokter telah memperingatkannya. Akhirnya adegan asik-asiknya nggak jadi. Jenny mengurung Sang Jun di ruangan berkaca dan mereka mengobrol lewat telepon. Di pagi hari, Sang Jun sudah bangun sedangkan Jenny masih tidur di sofa. Sang Jun menyelimuti Jenny dan duduk di kursi. Tiba-tiba Sang Jun melihat simbol yang pernah ditulis Hana di buku lagunya. Sang Jun semakin penasaran dan mencari berkas Hana. Ternyata Sang Jun menemukan fakta bahwa sebenarnya Jenny adalah Hana. Saat Jenny bangun, Sang Jun menyuruhnya pergi karena dia masih syok dengan kenyataan Jenny adalah Hana. Sang Jun tidak mengatakan bahwa dia sudah tahu kebenarannya. Di saat pesta peluncuran album Jenny, Ami datang membawa ayah Jenny. Ayahnya memberikan boneka yang selalu dibawanya kepada Jenny.
Boneka itu Jenny kasih kepada ayahnya sebelum dia menghilang saat mau operasi plastik selama setahun. Jenny membuang boneka itu ke lantai. Sang Jun pun datang dan menarik ayah Jenny. Lalu dia pun bertanya apakah Jenny mengenalnya, dan Jenny bilang lelaki tua itu hanya seorang fans. Sang Jun menanyakan kepada Ami siapa yang membawa kakek tua itu. Ami tidak menjawab. Sang Jun bilang kepadanya untuk membawanya pergi. Setelah kejadian itu, Jenny datang menghampiri Sang Jun. Jenny mau menjelaskan siapa kakek tua itu. Sang Jun langsung menyuruh Jenny diam dan bilang, "Hentikan ocehanmu, Kang Hana." Jenny kaget saat Sang Jun memanggil nama aslinya. Sang Jun bilang kepada Jenny untuk tidak perlu khawatir. Sang Jun tidak akan memberitahukan kepada siapapun tentang identitas Jenny yang sebenarnya. Jenny bertanya kapan Sang Jun tahu bahwa dia adalah Hana. Sang Jun menjawab tidak penting kapan dia mengetahuinya. Intinya dia sekarang Jenny, bukan Hana. Hana menyobek semua poster tentang dirinya sebagai Jenny. Dia bilang harus dimusnahkan semua karena dia bukan wanita tapi monster yang melakukan operasi plastik. Tak sengaja tangan Hana tergores dan berdarah. Sang Jun mengambil tisu dan berusaha menghentikan pendarahan itu. Hana bilang luka itu nggak seberapa karena dia sudah mengalami lebih sakit daripada itu. Hana pun pergi meninggalkannya. Saat konser dimulai, Hana nggak mau tampil tapi Sang Jun bilang kepadanya, "Lakukan ini untukmu, ini konsermu. Jangan menyanyi untukku ataupun Amy, tapi bernyanyilah untuk dirimu sendiri." Hana akhirnya naik ke atas panggung. Saat ayahnya melihatnya, dia pun datang ke depan panggung dan mulai berjoget. Beberapa penjaga datang untuk menyeretnya tapi tiba-tiba Hana bilang, "Berhenti!" Suasana menjadi sangat hening. Hana mengatakan dia nggak bisa melakukan konser itu karena dia bukan Jenny, tapi Kang Hana. Hana nggak mau membohongi semua orang lagi karena dia melupakan sahabatnya, ayahnya, dan bahkan tidak mengenali dirinya sendiri lagi. 발끝까지. 저 뒤에서 Semua orang terharu dan menyerukan, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Sejak pengakuan itu, Hana semakin terkenal dan menjadi diva yang melakukan konser bareng dengan Krisdayanti, Titi DJ, dan Ruth Cahanaya si bintang iklan. Biskuit Roma Kelapa. Oh yeah. Tamat. Lupa. Sang Jun akhirnya mulai merasakan benih-benih cinta terhadap Hana, walaupun sebelumnya dia anti kepada wanita yang melakukan operasi plastik. Cinta itu emang tidak masuk logika, sama seperti lagu penyanyi favorit Siska yaitu Agnes Monica. Cinta itu kadang-kadang tak ada logika. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like dan tulis komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan pencet loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video Siska yang lainnya. Oke lah guys, terima kasih telah menonton filmnya sampai selesai. See you in